imun kita itu akan bekerja jika ada benda asing ya ataupun benda endogen yang berada di dalam tubuh, yang mana benda tersebut dapat menyebabkan respon imun atau menyebabkan sistem imun kita itu bekerja ya. Nah, kalau tadi ini adalah contoh dari mikroorganisme ya, dan juga polen ataupun serbuk sari yang dapat menyebabkan alat tersebut bersin ya, atau bahkan dapat menyebabkan alergi. Nah, penyebab lainnya yang berfungsi sebagai antigen ya, yang mana sistem kekebalan tubuh kita akan bekerja secara aktif jika ada benda asing yang masuk ya. Kalau mikroba pasti sudah tahu kalian ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau benda asing lainnya seperti protein asing ya dari luar tubuh ya, akibat adanya sengatan lebah, bisa ular, kemudian serbuk tanaman, dan juga asbes, yaitu adalah bahan yang berasal dari eksternal tubuh ya, yang juga dapat memicu kerja dari sistem imun kita ya. Kemudian kerusakan jaringan ya, contohnya tangan ataupun daerah epitel kita terkena sayatan, tusukan ya, garuk ataupun yang lain. Kenapa tusukan ini dapat mengaktifkan ya sistem imun kita? Karena dengan adanya tusukan atau sayatan ini juga memicu adanya infeksi ya, kemudian adanya senyawa kimia ya yang dapat merusak tubuh, ataupun pengaruh fisik lainnya ya, yang disebabkan oleh radiasi ya, dingin panas, semuanya itu kan mempengaruhi mutasi ya, yang berujung ke kanker. Panas dingin juga bisa mempengaruhi alergi, yang mana dapat memicu timbulnya kerja dari sistem imun. Kausa endogen ini adalah penyebab sistem imun bekerja yang disebabkan oleh faktor di dalam tubuh ya, atau endogen itu sendiri. Nah, contohnya apa? Sel imun aktif jika adanya sel tumor di dalam tubuh ya, atau jaringan seneskan, artinya jaringan-jaringan atau sel-sel yang rusak akibat proses penuaan ya. Pasca menopause disebut dengan sel-sel seneskan ya. Darah ekstravaskuler ya, darah ekstravaskuler. Kemudian adanya kristal yang mengendap ya, seperti asam urat, kolesterol, dan juga kalsium. Nah, mohon maaf ya. Nah, di sini ini kenapa disebut dengan endogen? Nah, karena pada kenapa ini disebut dengan endogen ya? Karena sistem imun kita bekerja terhadap zat-zat yang memang sudah berada di dalam tubuh kita, gitu kan ya. Kolesterol ya, ini kan secara alami ada di tubuh kita ya. Asam urat dari proses sisa metabolisme ya, sel-sel penuaan itu kan secara alami ada di tubuh kita. Sel tumor juga secara alami ada di dalam tubuh kita. Walaupun faktor utamanya tumor ini adalah awalnya berasal dari faktor luar ya, virus misalkan ya, protein asing, dan juga akibat kerusakan jaringan. Nah, ini semuanya adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita itu aktif ya, atau bekerja. Nah, ini bisa Anda baca sendiri ya. Jadi sistem imun kita itu bekerja ya dengan dua cara, yaitu secara spesifik dan secara non spesifik ya. Nah, ini sudah ya. Sistem pertahanan tubuh kita bekerja dengan non spesifik dan spesifik. Jadi secara umum sistem imun kita itu akan bekerja ke yang non spesifik terlebih dahulu, atau di bagian tubuh kita yang paling luar, begitu ya. Nah, ini adalah bahan-bahan atau sel-sel kita yang berada di dalam tubuh kita ya, yang fungsinya adalah untuk pertahanannya, tapi pertahanannya itu adalah non spesifik. Apa arti dari non spesifik? Jadi non spesifik itu adalah sel-sel imun kita itu akan bekerja pada semua jenis benda asing ya, baik itu dari luar ataupun dari dalam, tidak spesifik gitu maksudnya ya. Nah, mungkin Anda paham nantinya apa itu non spesifik ya setelah tahu apa itu spesifik gitu ya. Nah, pertahanan non spesifik itu apa saja? Itu ada pertahanan primer yang berada di luar tubuh atau berfungsi sebagai penutup tubuh kita, dan sekunder ya. Sekunder yaitu terdiri dari bahan-bahan kimia dan juga seluler ya. Kalau primer itu contohnya kulit kita, membran mukosa kita, dan juga mikroba sahabat ya, yang terdapat pada kulit dan juga yang terdapat pada bagian dalam tubuh ya. Sekunder yaitu zat-zat kimiawi yang di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai sistem imunisasi ya, komplement, interferon, antibiotik, histamin, kinin ya. Ada sekunder yang kimiawi, artinya bahan kimia. Ada sekunder yang seluler, artinya dia itu termasuk sel. Ada fagosit dan ada non fagosit. Kalau yang fagosit yaitu sel-sel imun kita yang fungsinya untuk memfagosit atau mencerna ya, atau memusnahkan kuman misalkan ya, atau bahan-bahan asing lainnya yang memang bersumber itu dari mikroorganisme.
neutrofil, monosit ya, dan juga eosinofil. Nah, yang non fagosit adalah contohnya NK sel ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya terkait ini semua. Saya bahas satu-satu. Nah, ini contohnya pertahanan non spesifik yang ada di bagian penutup tubuh, yaitu pada kulit kita ya. Nah, pada kulit kita. Nah, ini kan ya kulit kita. Nih, kulit. Nah, ada apa saja? Kenapa kok kulit itu disebut dengan sistem pertahanan tubuh yang primer ya dan non spesifik? Nah, yang pertama, pada tubuh kita ini banyak sekali mengandung mikroba sahabat. Ya, ini kulit kita. Kemudian ini struktur dari kulit kita. Ini ada bakteri ya, ada kuman. Tetapi kuman-kuman atau bakteri itu berfungsi sebagai mikroba normal. Ya, Anda bahas di sini apa itu mikroba normal, Anda sudah belajar di mikrobiologi. Selain ada mikroba normal yang berfungsi melindungi permukaan kulit kita ya dari serangan mikroba patogen. Nah, mikroba normal ini, maaf ya, kulit ini juga mengandung zat kimia ya dalam bentuk lenjer minyak dan juga keringat. Ya, ini dapat menstabilkan pH asam pada kulit kita ya. 3-5 itu kan asam dengan adanya keringat. Sehingga mikroba patogen akan lisis dengan keadaan asam tersebut ya. Nah, ini juga alasan kenapa kulit itu berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh kita yang primer, yang paling utama gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri, ini adalah kelenjar keringat, ini adalah kelenjar minyak ya. Mana di dalam kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat itu juga ada mikroba normal ya yang ikut masuk ya dan ikut tumbuh pada keringat tersebut ya, karena walaupun keringat ataupun minyak itu dapat digunakan sebagai sumber karbon atau sumber energi ya bagi pertumbuhan mikroba normal tersebut ya. Jadi ini melindungi, maksudnya ya, jika ada kuman-kuman yang lain yang masuk ke dalam tubuh, itu akan mikroba patogen tersebut akan dimusnahkan terlebih dahulu oleh mikroba normal yang ada di permukaan tubuh kita dengan mengekspresikan enzim-enzim tertentu yang dihasilkan oleh mikroba normal tersebut ya. Kemudian, nah ini contohnya mikroba normal kulit. Jadi mereka itu kenapa disebut dengan sistem imun ya, mikroba normal, karena mampu mengsekresikan enzim-enzim ya yang digunakan untuk, maaf ya, ini saya rekamannya malam, jadi mohon maaf jika kadang Mbak Azah itu ngantuk gitu kan ya, karena memang banyak mahasiswa yang memberikan saran sebaiknya kuliahnya itu menggunakan video record bu gitu kan ya. Jadi ada yang belum jelas masih bisa diulang-ulang gitu kan ya. Nah, jadi mohon maaf ya misalkan selama rekaman itu kadang Mbak Azah ngantuk atau anggap ya, itu mohon maaf sebesar-besarnya ya. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi mikroba normal ini adalah mikroba yang berada di kulit yang mana mereka itu dapat mensekresikan ya, atau yang mensekresikan enzim sehingga mereka itu dapat digunakan sebagai barir atau penghalang agar mikroba lain yang bersifat patogen dapat masuk. Sebenarnya tidak hanya di kulit ya, mikroba normal ada di rambut ya, di kulit yang paling banyak nostril itu adalah hidung kita ya. Jadi misalkan ada COVID mau masuk ke hidung kita ya, nah itu sebenarnya COVID itu sebenarnya sudah berkenalan dengan mikroba normal yang ada di nostril atau yang ada di hidung kita gitu kan ya. Nah, kemudian ada di mulut, ada di daerah paru-paru ya, lambung, dan juga ada di usus ya, sebesar vagina. Itu adalah sumber mikroba normal ya. Selanjutnya membran mukosa ya. Jadi membran mukosa ini dapat digunakan sebagai barir ya, atau sistem pertahanan tubuh primer ya, yang non spesifik, karena membran mukosa ini membran mukosa ya, mengandung sel-sel epitel kolumnar ya, mengandung sel-sel epitel kolumnar yang mana kolumnar di sini akan menghasilkan yang namanya mukus ya. Mukus ini nantinya akan disekresikan keluar sel ya, sehingga mukus tersebut dapat ya, mukus apa? Mukus itu adalah cairan kental yang berfungsi untuk menjerat patogen ya. Nah ini ya, misalkan di sini ada patogen yang ingin menginfeksi atau ingin masuk ke paru-paru ya, COVID-19 misalkan ya, melalui nostril sudah berkenalan dengan mikroba patogen yang ada di nostril. Nah, tapi mikroba patogen yang ada di nostril itu tidak mampu, artinya kalah misalkan ya dengan COVID-19. Nah, COVID-19 juga akan melalui perjalanan yang panjang juga, yaitu melewati mukus pada sepanjang saluran pernafasan kita, trakea, bronkus kan begitu ya. Nah, misalkan COVID-19 tidak mempan ya dengan adanya mukus, karena memang beberapa mikroorganisme itu sudah menghasilkan enzim-enzim yang dapat menghidrolisis mukus ya.
Nah itu ya memang hebatnya patogen itu ya, kadang mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan tubuh kita dengan cara mutasi ya. Mutasi itu kan suatu cara adaptasi yang dilakukan oleh mikroba-mikroba patogen, karena memang pertumbuhan mikroba patogen itu cepat sekali ya, dalam waktu 24 jam itu mereka sudah tumbuh, dan saat mereka melakukan pembelahan banyak sekali mutasi yang terjadi pada mikroba patogen ya, itu virus, bakteri ya, apalagi virus tingkat mutasinya itu lebih cepat ya. Jadi tidak ada alasan ya kenapa gejala dari virus 19 saat ini banyak mengalami perubahan ya, karena mutasinya sudah tidak karuan ya. Bahkan ada gejala apa namanya happy hypoxia ya. Nah itu kan lebih ngeri ya sebenarnya ya. Jadi itu ya sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita itu sudah lengkap sekali ya untuk berusaha agar benda-benda asing itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini misalkan benda asing masuk melalui mulut, kalau tadi kan melalui sistem pernafasan, kalau ini melalui mulut. Nah misalkan ya kita makan cilok ya, mana cilok itu pasti sudah banyak mikroba ya hidup di sana ya, karena biasanya dagang cilok itu mangkalnya itu kan di pinggir-pinggir jalan ya, agar memudahkan pembelinya untuk membeli ya. Nah di dalam mulut kita ini mengandung yang namanya saliva ya, dan saliva ini digunakan sebagai sistem kekebalan tubuh kita yang primer ya, karena ini mengandung antimikroba, mengandung enzim-enzim, dan juga sebagian juga mengandung imunoglobulin ya. Nah keren, berarti kan saliva kita itu mengandung imunoglobulin ternyata. Nanti kita akan membahas imunoglobulin apa yang berada di saliva ya. Mungkin Anda ataupun biasanya yang tinggal di desa itu ya, ada istilah kalau ibu memberikan makanan pada si balita itu ya. Itu saya pernah lihat sendiri tapi saya tidak melakukan ya, ngeri, jijik sebenarnya. Kadang ibu-ibu itu memakan terlebih dahulu ya, melumatkan makanan itu ya, misalkan kerupuk ataupun biskuit, dilumatkan pada mulut si ibu. Nanti kalau sudah lumat dikasihkan ke bayinya ya. Nah itu sebenarnya suatu transfer imunoglobulin juga ya pada si bayi, pada si anak ya. Jadi memang terkesan menjijikkan, tetapi ternyata itu juga ada manfaatnya ya, karena liur yang terdapat pada si ibu itu juga mengandung imunoglobulin ya, dan juga mengandung enzim-enzim yang dapat digunakan sebagai sistem kekebalan tubuh. Ternyata orang-orang dulu itu punya punya insting yang kuat, walaupun mereka itu tidak kuliah gitu kan ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh mereka itu kadang bisa dibuktikan secara ilmiah ya, walaupun sebenarnya mereka sendiri kurang paham hal itu ya. Nah air mata itu juga mengandung enzim hidrolitik ya, yang dapat melisiskan kuman. Jadi misalkan kita kelilipan debu itu sebenarnya tidak masalah ya, asalkan konsentrasinya sedikit, karena debu itu debu yang mengandung kuman ya, pastinya debu itu mengandung kuman ya, karena adanya di tanah itu dapat dimusnahkan oleh air mata ya, karena mengandung enzim hidrolitik. Asam lambung juga bisa dapat membunuh sejenis kuman ya, tetapi asam lambung tidak dapat memusnahkan yang namanya hepatitis A, sehingga hepatitis A itu akhirnya dapat masuk ke dalam sel hati ya, karena emang hepatitis A sangat tahan terhadap kondisi asam yang sangat rendah ya. Nah sistem imun kita ya sebenarnya itu ada dua macam ya, ada sistem imun yang spesifik ya, dan juga ada yang non spesifik. Nah ini saya akan membahas bagaimana sistem imun kita yang non spesifik ya, yang sekunder itu bekerja ya. Jadi ini stem cell atau induk dari sel kita yang ada di sumsum tulang belakang ya. Sumsum tulang itu mengandung myeloid progenitor, artinya sel induk yang nantinya akan berkembang menjadi sel-sel imun ya, sel-sel imun yang non spesifik ya, yaitu ada neutrofil, eosinofil, basofil, sel monosit gitu kan ya. Nah itu adalah sel imun yang non spesifik. Nah kalau limfosit atau yang disebut dengan adanya antibodi itu adalah sistem imun yang spesifik gitu ya. Nah jadi kita akan belajar apa saja sistem imun non spesifik. Ini sudah saya jelaskan nama-namanya ya, yang non spesifik. Kemudian kita akan belajar fungsi. Nah ini kalau terkait fungsi Anda bisa baca sendiri sudah ya. Neutrofil, nah ini ya, jadi ini sel, di dalam sel itu ada inti sel. Jadi yang bundar-bundar ini adalah inti selnya ya. Nah, ini inti sel, ini granul-granul yang mengandung enzim yang digunakan untuk menghidrolisis kuman gitu kan ya. Jadi yang bundar ini adalah inti sel. Jadi hal ini membuktikan bahwa semua sel yang berada di tubuh kita itu memiliki nukleus ya, atau memiliki inti sel, kecuali satu yang tidak memiliki inti sel, apa? Yaitu sel darah merah ya, atau eritrosit. Itu satu-satunya sel di dalam tubuh kita yang tidak memiliki inti sel, tapi mereka bisa membelah. Nah, karena ada sel induknya di dalam sumsum tulang ya. Jadi
jika sel darah merah itu beredar ke pembuluh darah, mereka tidak dapat melakukan pembelahan. Mereka pembelahannya ada di sumsum tulang ya. Termasuk sel darah putih, mereka melakukan pembelahan itu ada di sumsum tulang ya, walaupun memiliki inti sel ya. Nah ini ya, Anda bisa baca sendiri ya kalau tulisan ini. Jadi kalau neutrofil ya, neutrofil ini lebih dapat memfagosit mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil ya, seperti bakteri misalkan ya, fungi ya. Eosinofil ini untuk mikroba yang ukurannya lebih makro seperti cacing parasit ya, protozoa parasit. Nah itu kan ukurannya lebih makroskopis ya dibandingkan dengan bakteri ya. Kemudian sel emas dan basofil ini lebih berperan dalam proses inflamasi atau peradangan. Kalau sel emas ini lebih berfungsi pada proses fagosit seluruh kuman ya, seluruh kuman baik itu makro ataupun mikro. Dan sel emas ini juga berfungsi untuk membersihkan sel-sel yang sudah rusak yang berada di dalam tubuh kita. Ibaratnya ini adalah apa ya, kalau dalam dunia kerja itu sebenarnya sel imun kita itu berfungsi sebagai satpam gitu kan ya. Kemudian kalau sel emas itu ibaratnya adalah orang yang tukang bersih-bersih itu ya, apa itu namanya, cleaning service ya. Nah, cleaning service-nya. Untuk yang lainnya ini lebih ke satpam, tapi ini bisa merangkap jadi dua, bisa merangkap sebagai satpam dan juga bisa merangkap sebagai cleaning service gitu ya. Saya pakai bahasa yang mudah dimengerti saja ya.